Sahabat budaya, Kirana Maya dalam gelaran event Indonesia Bertutur kali ini mempunyai daya tarik tersendiri dengan tatanan instalasi seni cahaya berteknologi mutakhir. Salah satu karya yang ditampilkan adalah Sivalaya dari Jogja Video Mapping Project. Karya ini mengajak para pengunjung kembali pada masa Shiwagra atau Rumah Shiwa, sekitar tahun 850 Masehi yang tercatat pada prasasti Shiwagra untuk memuliakan Dewa Shiwa. Dalam gelaran karya seni kali ini juga ditampilkan konsep yang cukup unik. Get Lost, Find a Way, The Right Way, Oneness, karya Gondola Team. Menurut penuturan seniman atau kreator karya tersebut, karya ini terinspirasi dari Borobudur yang memiliki banyak misteri. Di dalam karya interaktif ini, pengunjung akan diajak untuk masuk ke dalam labirin dan mencari jalan keluar sendiri. Selain Sivalaya dan Get Lost, Find a Way, The Right Way, One Way, Oneness, ada pula penampilan karya pemenang Lokakarya Cipta Indonesia Bertutur, kelas video mapping seni pertunjukan, yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi tahun lalu. Ada pula karya seni dari Josh Marcy dengan menggunakan media seni pada tubuh, pemetaan, dan instalasi ruang yang dihidupkan melalui kehadiran penari. Ada pula How Erectus Are We, karya Sofia Kosasi, yang merupakan sebuah pertanyaan reflektif atas Homo sapiens yang mampu berjalan tegak sebagai hasil evolusi cara manusia purba bergerak. Venue Kirana Maya yang menampilkan instalasi cahaya dari berbagai seniman dapat disaksikan oleh pengunjung pada gelaran Festival Indonesia Bertutur 2022 yang masih akan berlangsung hingga tanggal 11 September mendatang. Dari Borobudur, Magelang, Aryo Bagus, Hermawan, Indonesiana TV melaporkan. Sahabat budaya, meski hujan sempat mengguyur lokasi festival film tari layar amba, namun pengunjung tetap antusias untuk hadir menonton hasil karya para sineas. Dan mengetahui seperti apa suasana festival tersebut, berikut hasil liputan reporter kami, Wempi Gunarto dan juru kamera Eki Yuda. Pemirsa, salah satu venue di Indonesia Bertutur adalah layar amba atau layar ombo atau layar lebar. Di tempat ini, pengunjung bisa menyaksikan sejumlah film pendek bertema tentang festival film tari. Nah, ada sejumlah film-film bertema tari dan gerakan-gerakan tubuh yang ditampilkan setiap harinya, terutama pada malam hari di venue ini. Nah, seperti apa situasi festival film tari yang ada di venue layar ombo ini? Mari kita lihat ke dalam. Ini adalah salah satu venue pada gelaran Indonesia Bertutur Borobudur yang dapat dikunjungi masyarakat secara gratis tiap malam. Venue layar amba ini terdapat layar besar berukuran 10 meter kali 10 meter dengan menggunakan konsep layar tancap. Di festival film tari ini, pengunjung seperti diajak bernostalgia ke era tahun 1980-an, di mana layar tancap menjadi hiburan murah meriah masyarakat Indonesia kala itu. Setiap hari nanti akan ada pemutaran film pendek, film features, dan diskusi-diskusi tentang film tari. Saya tetap jadi artistic director Indonesia Bertutur.
Di sini saya bekerja bersama Elisa Wendy, itu ko-kurator untuk film tari. Festival film tari ini Layar Ambah ya ini ya. Judul festivalnya itu menampilkan 8 featured film, film berdurasi panjang dan 12 film pendek ya. Dan 3 film hasil kompetisi cipta yang tadi hari ini tiga-tiganya ditayangkan. Pilihan dari film-filmnya itu sangat apa ya, teliti karena arahan dari kuratorial tema besar kuratorial Indonesia Bertutur ini memang mengalami masa lalu, menumbuhkan masa depan dan berkaitan dengan warisan cagar budaya. Kami bekerja dari bulan Maret. Lumayan banyak yang kami seleksi, harus screening dulu, kita lihat, kemudian prosesnya juga harus masuk ke badan sensor film seperti film-film festival lainnya ya. Jadi kita harus melaporkan ke badan sensor, kita harus melihat kemungkinan-kemungkinan, tentunya temanya dan segala macam, durasinya gitu. Memang banyak kemarin selama pandemi itu banyak film-film yang tiba-tiba banyak muncul karena para penari tidak bisa menari di panggung, kemudian mereka mengalih wahanakan ke film. Nah, rupanya film tari juga mulai dikenal lebih itu selama pandemi, ada untungnya juga nih. Mereka mendapatkan kesempatan untuk apply, untuk mendapatkan biaya produksi, bantuan produksi, kemudian dimentorin juga oleh Mas Gari Nugroho. Jadi proses yang bertahap ini memang justru lebih kena gitu, karena juga mereka punya objek khusus ya, yang awal untuk risetnya itu misalnya Sangiran, Lorelindu, Gugus Misol kayak gitu ya. Jadi apa namanya, lebih kena sih dan senang sekali ngelihatnya tuh, bukan karena promosi situs cagar budayanya, tapi justru itu yang memantik pemikiran untuk melihat kenyataan kita hari ini. For Japanese Yamabushis, the mountain is the mother, the mountain is a grave. Film-film yang ditayangkan di Layar Amba telah melalui seleksi ketat, dari kesesuaian tema, inovasi karya terbaru, hingga telah lulus sensor dari Lembaga Sensor Film Nasional. Dari Borobudur Magelang, Wemby Gunarto, Eki Yuda, Indonesiana TV. Sahabat budaya, tenan yang juga ramai didatangi pengunjung adalah Tenan Firma dengan aneka kerajinan dan sajian kuliner khas Nusantara dari para pelaku usaha kecil menengah sekitar Candi Borobudur, Magelang, dan Yogyakarta. Salah satunya adalah perajin udang khas Borobudur, dan berikut liputannya. Tenan kerajinan yang ada juga menjadi daya tarik tersendiri pada rangkaian gelaran Indonesia Bertutur 2022 Borobudur kali ini. Udeng Borobudur salah satunya. Selain memiliki corak dan gaya tertentu, udeng ini juga memiliki arti filosofi tersendiri jika dilihat dari cara menggunakannya. Kita memang di sini kita mengenalkan udeng khas Borobudur, yaitu kita ada punya udeng yang salah satunya khasnya yaitu ada satu. Kita di sini ada udeng kan, Mister. Nah, di sini kita ada stupanya. Kalau misalkan di udeng lainnya, katakanlah di Bandung, di Bali dan lain-lain, mereka ada katakanlah khas sendiri. Kalau di Desa Bahasa kita ada namanya udeng khas Borobudur yang ada stupanya. Seperti di Borobudur. Nah, di sini kenapa ada stupanya? Karena kita menceritakan tentang Borobudurnya itu, Mister. Dan kita ada dua filosofinya, yaitu yang pertama, kalau misalkan udeng kita diikat di depan seperti ini, kan diikat di atas, kita artinya among tamu atau kita melayani tamu gitu. Kalau misalkan kita udengnya diikat kedua, misalkan gini, ini dilepas, terus kita pakai udeng yang kedua, udengnya dipakai seperti ini, seperti ya. Dan ikatannya ini nggak diikat ke depan, cuma ikatnya di belakang seperti ini. Kita artinya filosofinya adalah berani. Berani apa sih? Kita berani mencoba, berani gagal seperti itu. Dan kita berani katakanlah melawan kejahatan dan lain seperti itu. Kalau sekarang sekarang kita berani mengurangi kebodohan dan kemiskinan seperti itu, Mister. Udeng khas Borobudur ini antara lain dihasilkan oleh perajin di Desa Ngargogondo
yang juga dikenal sebagai desa bahasa. Para perajin udeng khas Borobudur biasa membuatnya dengan bahan kain batik. Namun meski demikian, perajin juga menerima pesanan untuk pembuatan udeng kreasi dengan bahan lain sesuai pesanan. Dari Borobudur Magelang, Wemby Kunarto, Eki Yuda, Indonesiana TV.